Halo semuanya, perkenalkan aku Salvira Rahmi Anjani. Di video kali ini, aku akan membuat sosial eksperimen selama 5 hari untuk tidak mengkonsumsi media sosial, TV streaming, video game, atau nonton film dalam bentuk apapun. Nah, kira-kira bisa nggak ya aku selama 5 hari puasa untuk tidak mengkonsumsi semua itu? Untuk mengetahui hasil akhirnya, tonton terus videonya sampai akhir ya. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari pertama sosial eksperimen dimulai, dan pagi ini diawali dengan kelas PKN. Kelas pertama untuk hari ini udah selesai, teman-teman. Nah, nanti ada kelas kedua di jam 1, tapi waktunya masih lama. Sekarang masih jam 10. Ada waktu 3 jam untuk menuju di kelas kedua. Nah, biasanya kalau habis kelas, sambil nunggu kelas selanjutnya, kan refreshing ya, buka sosial media atau nonton film. Karena hari ini puasa, buka sosial media dan nonton film, sekarang aku bakal melakukan aktivitas lain untuk mengisi waktu itu. Nah, untuk mengisi waktu, aku akan membaca buku Love Yourself yang ditulis oleh Dr. Jim Martian, SPKJ. Jadi, buku ini adalah buku self-improvement yang pasti berguna banget nih buat pengembangan diri kita. Teman-teman, aku udah selesai baca bukunya. Nggak selesai sih, tapi lebih tepatnya ditunda dulu baca bukunya. Nah, sekarang aku mau lanjut beresin kamar dulu. Nanti upload lagi. Bye. Teman-teman, aku udah selesai nih beres-beresnya. Tadi selesai beres-beres, aku rebahan-rebahan dulu, tidur-tiduran. Terus makan siang. Sekarang aku mau lanjut kelas kedua. Sekarang lagi kuliah Ya, kelas jadi pendamping kelompok ini. 7 terdiri atas saya, Fikria Rizky, dan Putri Widiawati. Di sini kami mengajukan buat buku yang pertama. Nah, kelas hari ini udah selesai, teman-teman. Sekarang aku mau lanjut baca-baca materi yang tadi sama mau ngerjain tugas juga ya. Review materinya sudah selesai, kerjaan tugasnya juga sudah selesai nih, teman-teman. Sekarang waktunya aku mau istirahat dulu ya. Tapi aku nggak tahu mau ngapain karena kan lagi puasa, buat gak buka sosmed sama nonton film. Kira-kira anaknya ngapain nih? Mungkin rebahan sampai ketiduran kali ya. Yaudah, aku istirahat dulu ya. Nah, sekarang aku udah balik lagi ke tempat yang sama dan posisi yang sama. Tadi aku udah eh, tiduran-tiduran, rebahan-rebahan, ngobrol sama keluarga. Terus aku bingung mau ngapain lagi. Mungkin abis ini enaknya biar waktunya bermanfaat, belajar buat persiapan UTS kali ya. Oke deh, aku belajar dulu.
Nah, teman-teman, belajarnya udah selesai. Sekarang waktunya mau istirahat dan tidur. Oh iya, sebelum itu aku mau review dulu nih tentang hari ini. Yang pertama, seberapa sulit untuk terlepas dari sosial media, video game, dan film ya. Untuk hari ini sejauh ini sih karena baru hari pertama kali ya, jadi kayak berasa susah banget lumayan, karena biasanya kan kalau abis kelas refreshing rebahan sambil scroll sosmed gitu kan. Nah, untuk hari ini dihindari gitu, itu lumayan agak susah ya. Mungkin baru hari pertama, mungkin kalau besok-besok udah mulai terbiasa biasa aja sih. Tapi sebenarnya kalau untuk scroll sosial media itu masih bisa ditahan gitu. Yang susah itu eh, untuk enggak scroll YouTube, karena kan biasanya aku nonton YouTube gitu kan buat refreshing, cari-cari informasi, atau nonton hiburan apapun itu, dengerin musik di YouTube. Itu sih yang agak sulit, teman-teman. Nah, aktivitas pengganti eh, untuk mengisi kekosongan hari ini karena nggak main sosial media, nonton film atau nonton apapun itu diganti dengan baca buku. Baca buku, terus review materi kuliah, sama belajar buat persiapan UTS. Kayak gitu. Sebenarnya nggak banyak yang berubah ya. Maksudnya nggak ada aktivitas yang benar-benar pengganti atau baru dilakukan gitu kan, nggak ada. Paling cuman kayak durasinya mungkin agak lebih lama dari biasanya. Mungkin yang biasanya baca buku cuman 10 menit, nah hari ini bisa sampai 15 menit kayak gitu. Terus kayak eh, tiduran rebahan gitu, biasanya cuman berapa menit terus bisa sampai nambah jadi berapa menit, paling kayak gitu sih teman-teman. Terus untuk komunikasi sama orang-orang di rumah itu nggak ada yang berubah banyak sih, kayak masih kayak biasa, komunikasi kayak biasanya. Dan maksudnya nggak ada apa topik yang dibahas yang baru gitu, karena kalau ngobrol sama keluarga itu topik yang dibahas ya nggak jauh dari kegiatan kuliah, kayak gitu aja sih. Nah, untuk efeknya eh, dari kebiasaan sehari-hari, kalau biasanya itu aku makan sambil nonton YouTube atau nonton film, hari ini enggak. Hari ini makan aja, enggak sambil nonton kayak gitu. Nah, sekian untuk vlog di day one hari ini, hari pertama. See you tomorrow. Halo teman-teman, hari ini adalah hari kedua dari sosial eksperimen. Nah, hari ini gak ada kelas, aka libur. Tapi aku udah menyusun rencana untuk melakukan sesuatu di hari ini. Ini masih pagi, aku belum mandi, belum sarapan. Aku mau mandi dulu sama sarapan. Aku vlog lagi ya. Nah, teman-teman, aku udah selesai nih sarapan sama mandinya. Nah, tadi sehabis sarapan sama mandi, ada beberapa hal yang harus aku lakukan, tapi nggak aku record. Nah, sekarang udah siang, aku udah selesai juga makan siangnya. Aku mau melakukan satu kegiatan yang menggantikan bermain sosial media, nonton film, sama bermain game. Nah, kegiatannya itu adalah melukis. Aku mau melukis teman-teman, sebentar ya.
Nah, teman-teman, tadi selesai melukis, ternyata aku diajak mancing sama papaku. Nah, karena aku bingung di rumah nggak tahu mau ngapain, jadi aku memutuskan untuk ikut mancing bersama bapakku. Tapi aku lupa buat di record, jadi gak ada rekamannya saat aku mancing tadi. Sekarang setelah lelah beraktivitas seharian, aku mau istirahat teman-teman. Tapi sebelum itu, seperti biasa, aku mau mereview tentang kegiatan hari ini. Nah, karena hari ini diisi dengan melukis dan ikut memancing, jadi untuk nggak main sosmed, main game, dan nonton film itu gak masalah ya, karena udah ada aktivitas penggantinya. Efek dari puasa sosial media, bermain game, dan nonton film ini dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari ini masih sama kayak sebelum-sebelumnya. Yang berubah itu mungkin kayak durasi dalam melakukan suatu aktivitas ya. Misalkan yang biasanya ngobrol cuma sebentar, kali ini ngobrolnya jadi agak lama kayak gitu. Aja sih. Kalau untuk menemukan produktivitas baru atau enggak, kayaknya nggak ada sih. Kayak kegiatannya ya masih sama aja kayak seperti biasanya. Yang berbeda hanya durasi waktu aktivitas itu gitu. Oh iya, yang berbeda itu ada satu yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Jadi biasanya itu kan kalau makan tuh aku suka sambil nonton kan. Nah, karena sekarang jadi lagi puasa untuk nonton film, jadi kalau makan sekarang hanya fokus makan, gak sambil nonton gitu. Untuk dinilai berhasil atau enggak menyelesaikan eksperimen ini hari ini, masih belum bisa dikatakan berhasil karena masih seperti kemarin aku masih menggunakan WhatsApp atau sosial media untuk berkomunikasi, bertukar informasi sama teman-teman. Jadi masih belum bisa dikatakan berhasil sepertinya. Tapi aku masih bisa mengendalikan sosial media walaupun aku masih menggunakannya setiap hari untuk berinteraksi sama teman-teman dan berkomunikasi sama teman-teman. Tapi untuk menggunakan sosial media yang lain aku masih bisa mengendalikannya. Jadi mungkin itu aja untuk hari ini. See you tomorrow. Nah, halo teman-teman. Jadi hari ini adalah hari ketiga. Jadi hari ini aku ada kuliah offline ke kampus. Nanti aku akan record sedikit-sedikit tentang hari ini. Kan langsung loading kan, itu bisa. Siapa dia untuk? Nah, sekarang aku udah sampai rumah teman-teman. Jadi sekarang aku mau belajar, mau nyatet-nyatet dulu sambil baca-baca buat persiapan nanti UTS. Nah, aktivitas untuk hari ini udah selesai teman-teman, dan sekarang udah malam. Tapi aku masih menggunakan hoodie yang sama seperti tadi pagi. Sekarang aku mau review atau menceritakan tentang hari ini. Jadi kalau ditanya seberapa sulit untuk melepaskan dari sosial media, video game, nonton film, atau nonton TV, untuk hari ini mungkin yang sulit itu lepas dari sosial media. Karena tadi di kampus itu janjian sama teman-teman, kita chattingan lewat WhatsApp, yang mana WhatsApp itu masih masuk ke kategori ke dalam sosial media. Itu untuk aktivitas penggantinya,
ya kuliah sih, kuliah offline gitu, terus di kampus kayak ngobrol sama teman-teman gitu aja. Efek dari puasa, sosial media, bermain game, dan nonton film hari ini ya. Nah, efeknya itu kalau biasanya itu kita walaupun lagi ngumpul itu kita tuh pasti sibuk sama handphone masing-masing kan. Nah, gara-gara puasa dari sosmed, bermain game, dan nonton film ini, jadi kita itu kalau lagi kumpul itu kita fokus untuk ngobrol gitu. Lebih banyak waktu untuk ngobrol kayak gitu. Untuk produktivitas baru sepertinya belum ditemukan sih, karena masih kayak monoton kegiatannya ya seperti itu, ngobrol gitu. Karena biasanya pun walaupun nggak puasa, bermain sosmed, nonton TV, dan main game, dalam sehari itu pasti ada waktu untuk ngobrol, entah sama keluarga atau teman, saudara. Kalau untuk interaksi itu yang berubah mungkin durasinya ya, kayak lebih lama untuk ngobrol gitu. Karena tadi setelah pulang dari kampus, sebelum belajar itu tuh ngobrol dulu gitu, biasa kayak sampai rumah salaman sama orang tua tuh ngobrol dulu sebentar, nyeritain tentang hari ini di kampus kayak gimana, kayak gitu. Itu sih mungkin durasi ngobrolnya agak lebih lama ya. Untuk hari ini belum bisa dikatakan berhasil karena aku masih menggunakan sosial media untuk chattingan sama teman aku untuk janjian tadi di kampus. Jadi masih belum bisa dikatakan berhasil, tapi nggak bermain kayak gimana ya penilaiannya, belum bisa dikatakan berhasil sih sepertinya. Nah, udah itu aja untuk hari ini. See you besok. Halo teman-teman, hari ini adalah hari keempat dan aku baru aja selesai kelas. Nah, setelah ini aku mau ikut mamaku ke pasar. Nah, sekarang aku udah di rumah. Setelah ini aku mau ngerjain tugas fotografi untuk bikin video tentang foto teknik pencahayaan. Nah, aku udah selesai teman-teman ngerjain tugasnya. Sekarang aku mau istirahat. Sebelum itu, untuk review hari ini masih sama kayak hari-hari sebelumnya. Jadi kalau dibilang seberapa sulit untuk tidak bermain sosial media, menonton film, bermain game, sebenarnya lebih sulit untuk tidak mengkonsumsi sosial media, karena jadi itu tuh media aku berkomunikasi sama teman-teman aku yang lain, bertukar informasi tentang perkuliahan kayak gitu. Tapi untuk mengkonsumsi sosial media yang lain seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain, kecuali WhatsApp dan Line ya, itu masih bisa aku kendalikan. Untuk menonton film juga masih bisa terkendali, dan main game juga masih terkendali, walaupun sesekali kayak gregetan gitu ya, pengen main game, pengen nonton film gitu, tapi harus bisa ditahan seperti itu. Jadi belum bisa dikatakan berhasil sebenarnya, karena aku masih mengkonsumsi WhatsApp, Line untuk bertukar informasi bersama teman-teman seperti itu. Nah, tinggal 1 hari, besok kita lihat besok akan seperti apa. See you tomorrow. Halo teman-teman, hari inilah adalah hari terakhir sosial eksperimen, puasa bermain sosmed, puasa nonton film, nonton TV, dan bermain game. Nah, pagi ini aku ada kelas nih teman-teman.
Tapi setelah kelas aku belum ada rencana mau ngapain. Jadi tonton terus videonya sampai akhir ya. Silakan kedepannya yang akan melakukan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah implementasi dari teori-teori yang sudah kalian peroleh terkait dengan bagaimana justice dalam suatu kelompok, bagaimana. Nah, kelas untuk hari ini udah selesai teman-teman. Sekarang aku mau istirahat dulu. Setelah itu aku mau makan, lalu aku mau ngerjain tugas. Aku udah selesai istirahatnya. Aku juga baru selesai makan. eh Tadinya kan aku mau ngerjain tugas, tapi mamaku minta aku antar keluar. Jadi kayaknya ngerjain tugasnya dilanjut nanti aja, nanti malam ketika aku udah sampai rumah. Nah, sekarang aku udah di rumah dan aku mau ngerjain tugas. Ngerjain tugasnya udah selesai nih teman-teman. Dan aku senang banget karena hari ini adalah hari terakhir sosial eksperimen puasa. Bermain sosmed, bermain game, dan nonton film. Sekarang aku mau mereview keseluruhan dari hari pertama sampai hari ini tentang sosial eksperimen ini. Nah, masih sama kayak kemarin-kemarin, seberapa sulit aku untuk tidak bermain sosmed, nonton film, atau bermain video game. Kayak gitu, itu cukup sulit, terutama bermain, eh, bukan bermain sosial media sih, lebih tepatnya menggunakan sosial media untuk berkomunikasi. Itu susah banget karena eh, aku perlu banget setiap hari komunikasi sama teman-teman di kampus mengenai perkuliahan, terus juga komunikasi sama teman-teman yang lain juga gitu. Itu yang sulit. Tapi untuk menonton film dan bermain game juga cukup sulit, tapi aku masih bisa mengendalikannya. Seperti itu. Untuk aktivitas pengganti, kalau dilihat dari kemarin hari-hari yang lalu, ada beberapa aktivitas yang nggak baru dilakukan, tapi itu tuh sebenarnya jarang aku lakukan, tapi karena aku sedang puasa bermain sosmed, bermain game, dan nonton film, itu jadi aku lakukan. Kayak melukis atau ikut memancing, juga ikut mama keluar gitu untuk mengisi kekosongan waktu aku, jadi aku lebih sering keluar. Juga durasi mengobrol yang lebih lama bersama keluarga di rumah, seperti itu. Efek dari puasa ini untuk kebiasaan sehari-hari, seperti yang udah pernah aku bilang, aku itu biasanya kalau makan sambil nonton, tapi karena puasa ini kalau makan aku tetap makan doang, fokus makan, jadi nggak sambil nonton, seperti itu. Aku tidak menemukan produktivitas baru sih sejauh ini, masih melakukan aktivitas dan produktivitas sama kayak biasanya, hanya bedanya itu eh, nggak bermain sosmed, nggak nonton film, dan nggak bermain game. Tapi kalau kegiatan yang lain itu jadi durasinya lebih lama, kayak misalkan baca buku biasanya hanya 10 menit, 5 menit, tapi bisa sampai 15 menit sekarang, kayak gitu. Terus kalau ngobrol bersama keluarga itu biasanya cuma berapa menit doang, tapi sekarang bisa sampai sejam, 2 jam, kayak gitu. Aku nggak bisa bilang ini berhasil 100% karena aku masih agak kesulitan untuk tidak buka sosmed untuk berkomunikasi bersama teman-teman aku. Jadi belum bisa dikatakan 100% berhasil, tapi kalau dikasih rating 1-10, aku bisa kasih nilai 5. Karena sejujurnya aku masih bisa mengendalikan atau mengontrol sosial media atau nonton film atau bermain game. Walaupun sulit, tapi aku masih bisa mengendalikannya. Tapi untuk berkomunikasi sama temen, apalagi kalau masalah perkuliahan ya, itu kan sulit ya kalau misalkan harus nggak berkomunikasi sama mereka, kayak gitu.
Jadi kesimpulannya adalah keberhasilan dari eksperimen sosial ini bisa dibilang hanya 50% saja keberhasilannya. Makasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, sepanjang ini, sejauh ini, dan sebanyak ini. Makasih banget. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik dari video ini. Aku Salvira Rahmi Anjani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.